Nah, kalian klik file di sini, kemudian new, nah project. Nah, kita akan menggunakan yang Windows Form ini, Windows Form. Nah, setelah menggunakan Windows Form ini, kemudian kalian beri nama aplikasi pertama, misalkan. Dan ingat lokasi kalian menyimpan ini ya, menyimpan file project kalian. Oke, kita jalankan. Nah, nanti dia akan membuat project pertama ini. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk yang Visual Studio. Mungkin dari sebagian kalian, kenapa sih kita perlu lagi belajar pemrograman desktop, padahal yang sekarang trennya adalah pemrograman web dan juga pemrograman mobile gitu. Menurut saya untuk pemrograman, kita balik lagi core kompetensi atau inti keilmuan Anda itu adalah sebagai programmer kan. Nah, jadi ada baiknya mengenalkan kalian itu teknologi pemrograman mulai dari yang mungkin dulu ketika dengan Pak Munsi kalian sudah belajar melakukan pemrograman yang berbasis teks gitu, menggunakan apa command prompt kalau dulu di C++. Nah, jadi kalian secara bertingkat belajar lagi untuk membuat pemrograman desktop, pemrograman web, dan pemrograman mobile nantinya. Sehingga nanti pada saat kalian lulus dari Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, kalian skill-skill dari memprogram kalian itu akan semakin oke lah, semakin terasah. Nah, sehingga dan ada juga di beberapa perusahaan masih yang memerlukan programmer desktop ya. Karena itu tadi, ketika kita bicara mengenai mana yang lebih baik, pemrograman desktop, web, atau mobile, itu balik lagi tergantung kebutuhan. Gitu. Kalau misalkan kalian cuma membuat programnya untuk kebutuhan yang ruang lingkupnya kecil, misalkan, dan tidak perlu koneksi ke internet, gitu, kalian bisa memilih untuk membuat pemrograman desktop. Gitu. Jadi terkait dengan teknologi pemrograman ya, kalau misalkan kalian lihat di forum ataupun di internet banyak yang berdebat masalah mending menggunakan ini, mending menggunakan itu. Ya, itu balik lagi tergantung kebutuhannya gitu. Balik lagi tergantung kebutuhannya ya. Misalkan juga untuk mengembangkan aplikasi web, buat apa kita menggunakan framework seperti Laravel dan CodeIgniter, misalkan, sedangkan kebutuhannya itu hanya membuat aplikasi yang sederhana. Jadi balik lagi ke sesuai kebutuhan masing-masing ya. Nah, oke, kita balik lagi ke pemrograman desktop ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa inti dari pemrograman visual ini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah program dengan hanya memanfaatkan fiturnya klik atau drag and drop seperti ini. Jadi misalkan ini adalah tampilan form atau tampilan Windows nanti yang akan kalian buat. Dan di bagian sini kalian bisa menambahkan beberapa kontrol gitu. Nah, ini ada command control, kemudian banyak pilihannya seperti ini. Kemudian yang biasanya kita gunakan di awal-awal itu kita menambahkan komponen, misalkan tombol. Kemudian juga ada komponennya, kita cari teks. Nah, di sini kalau misalkan kalian ingin mencari cepat komponen yang mau ditambahkan ke dalam form ini, kalian bisa mengetik seperti ini ya. Nah, nanti muncul eh, komponennya sesuai yang kalian ketik. Oke, jadi misalkan seperti ini. Nah, nanti kalau kalian ingin
mengisikan coding. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian juga bisa langsung menjalankan aplikasi kalian. Nah, klik tombol start di sini. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini adalah aplikasi kalian. Namun ketika kita klik di sini masih kosong ya, masih belum ada aksi yang dilakukan karena memang eh, ini murni hanya tampilan aplikasi yang kosong seperti ini. Nah, untuk menambahkan codingan itu kalian bisa melakukan dengan cara eh, di bagian sini ada view. Nah, kalian ketik code. Nah, jadi kalian bisa melakukan atau pada keyboard kalian tekan tombol F7 untuk menampilkan eh, tampilan teksnya ini ya. Kemudian kalau kalian ingin balik lagi ke menu desainnya tadi bisa diklik di tab di sini, atau kalau ingin menggunakan keyboard itu bisa menggunakan eh, tombol Shift F7. Nah, seperti ini. Kalau ingin balik lagi ke tampilan yang kode tadi, ketikkan tombol F7 gitu. Mungkin di beberapa tipe laptop kita perlu menekan tombol Fn ya. Jadi misalkan tadi ingin masuk ke bagian kode editornya seperti ini, berarti Fn F7, balik lagi ke tampilan desainernya Fn Shift F7. Tapi yang normalnya di sini dia menggunakan F7 dan Shift F7. Nah, kalau tadi yang menggunakan Fn itu tergantung layout keyboard dari laptop ataupun komputer masing-masing. Nah, atau kalian juga bisa masuk ke bagian kode editor itu dengan cara mengklik, misalkan kalian ingin menambahkan kode di bagian tombol sini, di button 1. Nah, kalian bisa lakukan double klik di button 1 ini. Nah, dia akan langsung muncul dan masuk ke kode editornya. Nah, seperti ini. Jadi, di sini kita bisa menuliskan kodenya ya. Jadi, misalkan ini dari Oke, sebentar ya. Oke, balik lagi. Jadi, misalkan kalian ingin membuat kode program, jadi alur programnya seperti ini. Ketika kalian mengklik tombol di sini, maka apapun teks yang kalian inputkan di sini akan muncul dalam bentuk message box. Nah, jadi caranya adalah kalian double klik di komponen tombol ini. Nah, kemudian kalian ingin menampilkan di message box ya, maka yang kalian lakukan adalah ketikkan seperti ini. Nah, kemudahan menggunakan Visual Studio ini nanti akan muncul atau dia memiliki fitur code completion. Jadi kita cuma mengetikkan beberapa huruf sudah muncul suggestion. Kira-kira kita ingin memasukkan fungsi yang mana? Nah, untuk yang sekarang kita ingin menggunakan fungsi yang ini, message box, titik. Nah, kita menggunakan fungsinya nih, show. Nah, yang kita show itu adalah teks yang ada di dalam text box ini. Nah, jadi kita klik, kita klikkan misalkan gini, text box 1 titik, yang kita ingin ambilkan teks, berarti teks. Nah, dan jangan lupa
Untuk pemrograman C# ini mirip-mirip dengan C++. Di akhir kode program, setiap barisnya itu kalian harus menambahkan titik koma. Nah, nanti apabila tidak ada kesalahan di dalam program yang kalian tulis, maka dia tidak ada lagi muncul yang warna merah. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, nah di bawah sini juga dapat ada tanda merah. Kemudian di bagian bawah ini, bagian error list ini, itu akan ada peringatan. Nah, seperti ini bahwa dia perlu titik koma. Nah, kemudian kita jalankan aplikasinya. Nah, dia akan muncul ya, sesuai dengan apapun teks yang kalian inputkan di dalam text box. Nah, kemudian akan apa namanya, setiap komponen yang ada di pemrograman visual ini, dia berkomunikasinya itu berdasarkan name-nya ya, nama nama yang dituliskan sesuai dengan komponennya ini. Misalkan untuk button 1 itu kalau kita ingin tahu name-nya itu seperti apa, maka cari di bagian properties. Nah, di bagian properties itu akan muncul yang name. Nah, jadi kalian klik komponen, nanti di bagian properties ini akan muncul name-nya button 1. Nah, begitu begitu juga kalau misalkan kalian ingin mengetahui nama komponen dari text box tadi. Nah, kalian klik di text box-nya ini. Kalian klik di text box-nya ini, kemudian di bagian name-nya ini. Nah, itu namanya adalah text box 1. Nah, namanya ini juga bisa kita rubah. Misalkan untuk yang text box 1 kita ubah namanya jadi input text misalkan. Input text, kemudian button yang di button ini misalkan kita ingin ubah tombol misalkan. Tombol, terus di bagian eh, yang di sini kan tulisan tombolnya ini masih button 1. Jadi kita ubah di bagian teksnya ini jadi tombol. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk penamaan di bagian properties name dan juga di bagian teksnya ini bisa saja berbeda ya, tergantung keperluan nanti. Nah, ini bila sudah dirubah seperti ini, coba kita jalankan aplikasinya. Nah, ketika kita klik misalkan, Universitas Banjarmasin. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi misalkan kita ubah lagi, misalkan kampus utama. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, ini untuk yang Visual Studio. Nah, bagaimana misalkan ini Pak, saya ingin mencoba aplikasi di modul, namun saya masih belum sempat mendownload Visual Studio karena kuota belum cukup. Saya hanya bisa mendownload yang self develop misalkan. Nah,
Berarti nanti kalian gunakan yang Shape Develop, caranya seperti ini. Bentar ya, share screen. Nah, muncul ya sudah di tempat kalian. Nah, untuk yang Shape Develop ini tadi hampir sama caranya dengan di Visual Studio Code. Kalian klik di sini, sini ya, di File, kemudian New. Nah, yang di sini yang harus kalian pilih itu adalah solution ini ya. Nah, bisa menggunakan cara dengan mengklik di file menu seperti ini, atau bisa juga dengan menekan tombol di keyboard. Kombinasi tombolnya adalah Ctrl plus Shift plus Fn ya. Nah, nanti yang di sini yang harus kalian pilih adalah Windows aplikasi, kategorinya C Sharp, Windows aplikasi, dan pilih Windows application di sini. Nah, untuk bagian name-nya, misalkan kalian ketikkan aplikasi Hello World. Dan ingat tadi ya, lokasi di mana kalian menyimpan aplikasinya, solution kalian. Di sini istilah yang digunakan oleh Visual Studio maupun Subdevelop ini adalah solution ya. Makanya di sini solution name. Yang intinya itu nama project kita. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian langsung dibawa ke bagian kodenya. Namun jangan jangan takut. Karena kalau kalian lihat di bagian bawah sini ada tab desain. Nah, jadi ketika kalian klik tab desain, nah dia akan muncul sama seperti yang di Visual Studio Community tadi. Nah, ini sama hampir sama saja cara membuatnya. Nanti di bagian sini, nah jadi ini ya. Nah, di bagian bawah sini ada tab tools ini, kalian klik. Nah, nanti akan muncul semua komponen yang di sini. Nah, kalian pilih. Nah, sama kan ada button. Nah, kalian tambahkan di sini. Kemudian tadi kita perlu text box. Nah, juga bisa kalian tambahkan. Nah, seperti ini. Kemudian seperti yang tadi, untuk mengubahnya, kalian bisa menggunakan properties. Caranya dengan mengklik salah satu komponen. Nah, nanti akan berubah nih, sesuai dengan komponen mana yang kita klik. Bisa diperhatikan ya di bagian sini. Nah, misalkan untuk button, kita ubah namanya. Kita cari di propertiesnya name. Nah, di properties name, ini misalkan kita ubah tombol, misalkan. Kemudian di bagian teksnya tadi, bagian teks kita ubah misalkan jadi tombol. Oke. Kemudian di tombol di komponen text box, di komponen text box kita ubah juga. Misalkan namanya adalah input, misalkan input text. Oke. Nah, setelah sampai di sini, seperti yang tadi, kita bisa menambahkan kodenya dengan cara mengklik salah satu komponen. Misalkan kita ingin menambahkan kode program pada tombol ini, kita double klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini.
Nah, sama caranya seperti tadi. Cara misalkan kita ingin menginputkan suatu kalimat di dalam text box, kemudian apapun yang kita inputkan akan kita tampilkan dalam suatu message box. Maka tinggal kita panggil seperti ini ya, message box. Nah, ini sama dengan Visual Studio tadi. Dia juga akan memberikan eh, saran atau suggestion ketika kita mengetikkan beberapa huruf gitu. Nah, di sini juga akan muncul ya. So, ingat tadi nama komponennya atau nama text box-nya itu tadi kita ubah jadi input text, text. Nah, jadi ini mau teks yang ingin kita ambil. Jadi properties dari teksnya yang ingin kita ambil. Nah, kemudian kita balik lagi ke halaman desain. Nah, kita coba jalankan yang di bagian sini. Nah, dia akan melakukan kompilasi. Nah, muncul seperti ini. Ketika kita inputkan, misalkan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kita klik tombol, nah dia akan muncul message box di seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kita diskusi dulu atau tanya jawab. Dari kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo, silahkan yang ingin bertanya dulu. Atau Pak, semuanya sudah paham? Ya, silahkan. tadi yang Pian menulis Muhammadiyah itu di mana, Pak? Story. Oke. Ya, misalkan kita menggunakan yang aplikasi Subdevelop tadi ya, contohnya ya. Nah, di bagian mana nih yang ingin ditanyakan? Yang menulis Muhammadiyah tadi itu Pak, Pian mengetik. Ini ya, ini kan aplikasinya sudah dibuat, misalkan seperti ini. Kemudian kalian jalankan. Nah, saya mengetikkannya di sini. Yang pas Pian mengetikkannya tuh kan dia muncul di layar, Pak. Oh, yang ini ya. Oke, oke, oke. Bentar, bentar. Oke, berarti gini aja. Share screen-nya adalah screen. Sekarang sudah terlihat belum? Ya sudah Pak. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, tadi apa namanya? Waktu men-share screen-nya masih fokusnya ke apa namanya? Ke editornya ya tadi. Visual Studio maupun yang ke Subdevelop. Oke, jadi seperti ini. Ketika kalian sudah membuat aplikasinya di sini, kalian klik tombol di sini, nanti akan muncul aplikasi yang kalian buat. Nah, di sini nanti kalian ketikkan Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, seperti ini ya. Bisa terlihat kan sudah? Oke, Pak, sudah kelihatan.
Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang sudah menginstal salah satu ini Visual Studio ataupun yang subdevelop. Ulun sudah menginstal Visual Studio Yang versi berapa? yang versi 2019. 2019 ya. Oke. Berapa totalnya? Berapa giga? Kalau kemarin tuh download totalnya 37 giga, Pak. 37 giga ya. Oke. Nah, mungkin nanti bagi temannya yang ingin apa namanya ada kesulitan download mungkin bisa ya mengcopy ya. Boleh ya tadi mengcopy ya ke ini. Oke, Pak. Nah, Oke, mungkin bisa aja, Pak. nah itu nanti hubungin ya. Hubungi langsung ke Muhammad siapa namanya nih? Oke, Pak Rifki. Nah, nanti hubungi ya. Muhammad Kipari ya. Jadi Muhammad Gipari sudah mencoba sampai yang modul keberapa di ininya ke atau sudah semua jangan-jangan nih. Itu kan yang di apa namanya di Google Classroom. Nah, di Google Classroom sudah ada file modulnya itu silahkan kalian pelajari ya. Nah, jadi mulainya itu dari yang pertama pengenalan Visual Studio C# ya. Ada yang belum nyoba? Masih banyak yang belum nyoba. Belum nyoba, Pak. Masih menginstal, Pak. Oke, masih menginstal ya. Tidak apa-apa. Yang jelas yang ingin saya tekankan di sini, mohon nanti apa namanya? Ini kan pemrograman visual ini adalah salah satu mata kuliah inti. Jadi nanti harapannya itu setelah kalian lulus, ya kalian tidak apa ya istilahnya ketika ditanya bisa nggak memprogram, ya bisa gitu. Dan harus bisa. Karena nanti kan harapannya kalian lulus dari kampus itu ya bisa sesuai dengan kompetensinya ini melakukan program. Nanti kalaupun ada yang masih belum bisa, masih belum terlalu bisa, itu bisa belajar dengan temannya atau bisa juga nanti berdiskusi dengan saya ataupun dosen yang lain atau bisa juga menggunakan eh, fasilitas atau mengakses internet. Di internet juga banyak. Dan saya pribadi juga tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan kalau kalian ingin berdiskusi langsung dengan saya, misalnya, kita bisa menggunakan fasilitas ini ya, grup WA gitu. Atau misalkan mau langsung chat pribadi juga silahkan. Cuman nanti untuk tata caranya ketika pertama kali menchat saya maupun dosen yang lain, tolong ya disebutkanlah, ya, perkenalkan nama kalian dari angkatan berapa seperti itu. Jadi siapa tahu kan kalian memang ada yang berminat terkait dengan pemrograman. Dan saya harapkan semua yang ada di sini itu bisa ya. Paling tidak memahami lah terkait dengan konsep untuk pemrograman seperti ini. Nah, mungkin nanti eh, untuk perkuliahan saya, nanti kan saya masuknya itu di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Nah, nanti dilanjutkan oleh Pak Muhaimi. Nanti dengan Pak Muhaimi itu kalian akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi yang terkoneksi dengan basis data. Mungkin bisa jadi menggunakan basis datanya itu Microsoft Access ataupun MySQL. Nah, bisa jadi nanti dari Pak Muhaimi untuk tugas akhirnya itu ya kalian bikin aplikasi
sederhana yang terkoneksi dengan basis data, dan misalkan contohnya ya kayak aplikasi kasir gitu atau aplikasi yang lain. Nah, kalau dengan saya nanti bisa dilihat di modulnya ini ada beberapa ya. Ada beberapa. Coba kita lihat secara keseluruhan untuk modulnya ini. Untuk pertemuan pertama itu pengenalan dulu untuk ruang kerja atau workspace dari Visual Studio. Nah, di sini saya juga di modul itu kalian juga bisa melihat itu saya menjelaskan ada beberapa bagian untuk lingkungan editornya ya yang khusus Visual Studio Community ya. Nah, ada yang pertama itu adalah tampilan form, kemudian yang bagian kedua itu adalah solution explore kalian, seperti itu. Nah, apa yang saya demokan hari ini tadi juga ada di modul, kalian bisa melihatnya ya. Nah, di pertemuan kedua nanti kalian akan mengimplementasikan konsep dari logika percabangan atau if gitu ke dalam aplikasi. Yang aplikasi sederhananya ini, nah ini membuat seperti ini. Nah, ada juga di pertemuan ketiga itu nanti menerapkan konsep perulangan yang menggunakan for, kemudian while, do while, segala macam. Nanti diterapkannya di aplikasi langsung ya. Jadi memang untuk modul ini saya dan Pak Muhaimi merancangnya itu supaya kalian langsung praktek menggunakan pemrograman desktopnya gitu. Jadi berbeda dengan dulu waktu di mata kuliah algoritma pemrograman, kalian kan memang benar-benar belajar dasarnya apa sih percabangan itu seperti apa, perulangan itu seperti apa, tipe data itu apa saja. Nah, namun di sini langsung gitu, langsung membuat ke contoh implementasinya di aplikasi. Nah, di sini contohnya ini untuk yang tabel perkalian. Ada juga nih menggunakan konsepnya array atau tipe data larik gitu, yang menyimpan data dengan jenis yang sama seperti itu. Pertemuan kelima kalian akan belajar membuat aplikasi kalkulator sederhana. Nah, seperti ini ya. Pertemuan ke-6 bikin misalkan file manager atau kalau di Windows itu kan ada Windows Explorer gitu kan. Nah, contoh seperti ini akan menampilkan ada drive kalian, kemudian isi foldernya seperti apa, ada muncul di sini. Kemudian ada juga membuat media player sederhana yang nanti harapannya itu dengan konsep yang kalian pelajari di modul ini, kalian bisa mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks lagi. Dan nantinya ilmu yang kalian peroleh pada saat pemrograman visual ini terkait dengan teknik pemrogramannya itu akan tetap bisa kalian gunakan atau kalian implementasikan ketika mengambil mata kuliah yang lain seperti mata kuliah pemrograman web dan juga pemrograman mobile nantinya.
Terakhir nih untuk yang pertemuan 8 membuat seperti aplikasi Notepad gitu. Jadi kalau yang di sini untuk di pertemuan 8 ini nanti bagaimana caranya atau kita belajar caranya itu membaca dan menulis file. Membaca dan menulis files dan ini masih sederhana, yang kita baca dan kita tulis filenya itu hanya dalam bentuk file TXT. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Atau sudah paham semuanya? Sudah lumayan paham Pak untuk pertemuan untuk pertemuan satu yang Bapak jelaskan tadi sudah lumayan paham, tapi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya masih belum Pak. Oke, nanti kita secara bertahap akan kita jelaskan dan diskusikan ya. Tapi semuanya intinya untuk yang pertemuan pertama ini goal ataupun tujuannya itu adalah mengenalkan ke kalian terhadap lingkungan atau workspace-nya dari Visual Studio ya. Nah, nanti secara bertahap kita akan belajar nanti di pertemuan selanjutnya sampai pertemuan 8, dan juga nanti kalau sudah masuk, dan saya harapkan sih dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 ini kalian benar-benar memahami terkait dengan konsep pemrograman visual untuk membuat aplikasi desktop gitu. Karena nanti kalau sudah masuk di pertemuan 9 itu sudah mulai agak sedikit rumit gitu materinya, karena nanti kan dimulai dari pertemuan 9 itu kalian akan belajar caranya mengkoneksikan aplikasi desktop ini dengan basis data yang dibuat. Jadi ini kalau dulu kalian basis data semester 3 ya kemarin itu, atau semester ini? Halo? Masih ingat basis data itu di semester berapa? Semester 3 kalau nggak salah, Pak. Semester 3 ya. Nah, jadi nanti di perkuliahan ini kalian menggunakan pengetahuan dan pengalaman kalian membuat basis data digabungkan dengan yang pemrograman desktop, pemrograman visual ini untuk membuat suatu aplikasi nanti. Nanti juga akan saya komunikasikan ke Pak Muhaimi seperti apa tugas akhirnya. Cuman tadi gambarannya adalah saya inginnya itu kalian eh, minimal membuat aplikasi desktop ya. Contohnya tadi kayak aplikasi kasir misalkan, aplikasi penjualan misalkan. Yang itu nanti kalian buat juga, misalkan nanti kan kalau di aplikasi itu ada form login. Nah, nanti dari form login itu pindah ke form selanjutnya gitu kan. Atau mungkin nih saya contohkan. Ini di modul saya juga belum menambahkan terkait materi yang interaksi antar form. Ini saya sedikit ya, saya tambahkan lagi. Eh, saya share screen. Oke, ini sudah. Oke, mana? Oke, apakah sudah terlihat di tempat kalian ini? Tampilan ini saya untuk aplikasi sub developnya. Sudah, Pak. Nah, oke ya. Sudah Nah, jadi kelihatan, Pak. kelihatan ya. Nah, jadi misalkan seperti ini. Kita hapus dulu. Misalkan di aplikasi itu kan ada form login. Form login itu biasanya terdiri atas
ada text box ya, ada text box-nya 2, kemudian ada button 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada label, katakan seperti itu. Label. Jadi misalkan kayak label ini di bagian, tadi ingat ya, di bagian properties kalau untuk mengubah label ini di bagian teks ya, cari di bagian teks. Nah, misalkan username. Nah, kemudian juga label 2 kita kasih misalkan password. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah di bagian teksnya ini, buttonnya itu adalah misalkan tombol login. Teksnya itu login. Kemudian untuk name-nya ini misalkan kita ubah jadi tombol login. Tombol login. Nah, kemudian di sini kita buat lagi file bentar. Nah, jadi kalau di SAP Develop itu ya, kita klik di sini file, kemudian new file, kemudian kalau ada pilihan seperti ini, pilihlah create file inside project. Jadi kita ingin membuat file yang berada di project yang sama ya, atau di satu solution yang sama dengan project yang pertama kali kita buat. Nah, kemudian di bagian C# ini kalian pilih Windows Application, kemudian pilih form. Nah, namanya misalkan kalau setelah dari login itu kalian masuknya adalah ke form dashboard misalkan. Jadi kalian ubah di sini namanya form dashboard. Nah, ini form dashboard kalian. Nah, misalkan di form dashboard ini kan nanti ada banyak ini ya, ada banyak menu, katakanlah seperti itu. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Nanti kalian bisa membuat desainnya dengan lebih baik gitu. Misalkan ini tombol untuk masuk ke data master misalkan. Dan ini adalah tombol untuk masuk misalkan ke data transaksi. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ada label. Labelnya itu kita misalkan ini tetap ya sepertinya label. Nah, ini ada main form-nya. Nah, kemudian di sini kalian tambahkan kode program seperti ini. Nah, tombol login. Tombol login, kemudian tadi. Nah, ini kan muncul nih form dashboard. Form dashboard. Titik.
Form dashboard. Bentar, kita cek dulu ya name-nya dari form dashboard ini apa. Form dashboard ini name-nya adalah ini sama ya, form dashboard juga ya. Jadi di sini form dashboard titik bentar. Nah, jadi seperti ini ya. Form dashboard kemudian ini form. Oke, bentar. Form dashboard sama dengan new form dashboard. Nah, ini ya, form dashboard show. Nah, seperti ini codingannya, kita akan coba jalankan. Oke, ini ada pesan kesalahan, input teks, ini kita hapus dulu. Karena ini kan kita menggunakan yang kode program tadi ya, jadi masih belum terhapus. Nah, jadi misalkan kita klik tombol login, nah ini akan muncul form yang selanjutnya. Nah, tapi di sini masih belum lengkap nih, misalkan kita klikkan. Nah, seperti di sini kan di bagian password. Ini apakah terlihat saya menjalankan program ini? Muncul? Nggak ada, Pak. Oke, salahin lagi saya berarti. Bentar, share screen-nya yang salah. Share screen. Nah, ini sudah terlihat ya. Kelihatan nggak saya menjalankan program ini? Aplikasi Hello World yang form-nya itu ada username, password, dan login. Oke, kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. jadi misalkan tadi kan kita sudah mengisikan kode program di tombol login. Kalau kita klik di tombol login ini, dia akan masuk ke halaman dashboard. Katakanlah seperti itu ya. Ini ilustrasi ya. Nanti kalian bisa membuat atau mempercantik dari aplikasi ini. Nah, namun di sini masih ada kelemahan. Kelemahannya adalah untuk password itu masih kelihatan. Nah, itu kalian bisa bisa mengubah caranya itu kalian klik di bagian password. Coba kita tes dulu. Nah, jadi kalian kalau ingin mengubah bagian password ini, kalian klik yang di sini ya, di text box untuk password itu.
Kemudian di bagian propertiesnya itu kalian cari yang nama propertiesnya itu adalah password karakter ini. Nah, ini bebas kalian ingin masukkan karakter seperti apa. Nah, di sini saya memasukkan karakter bintang. Nah, jadi nanti ketika kita menjalankan aplikasinya, saya ketikkan username, misalkan admin. Nah, di bawah passwordnya itu sudah berubah eh, bintang-bintang seperti ini. Ini tadi tergantung karakter password yang kalian masukkan di propertiesnya ya. Nah, nanti juga biasanya kalau tombol login itu kan kalian akan menambahkan logikanya ya. Logikanya itu seperti ini. Misalkan ini tadi untuk yang main form ini tadi untuk text box-nya ini adalah text box 1 dan text box 2 misalkan. Nah, jadi kalian ketikkan di sini if text box 1 dot text sama dengan admin dan text box 2 ini yang password tadi ya. Text itu sama dengan misalkan passwordnya 1 2 3 4 5. Nah, nanti kalian kopikan atau kalian pindah seperti ini. Kemudian kalau misalkan password ataupun username yang kalian inputkan itu salah, nanti akan muncul pesan kesalahan seperti ini. Message box dot show username atau password salah. Nah, koma. Nah, kalau kalian jalankan nah, seperti ini ya. Username atau password salah. Tapi kalau misalkan kalian masukkan yang benarnya, nah dia akan masuk ke form yang selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga akan kita tambahkan sedikit ya. Tadi kan di form dashboard ini ada label. Nah, label ini nanti kita ingin ubah menjadi misalkan ada user yang login, maka dia akan muncul selamat datang admin atau selamat datang siapa nama usernya. Maka kita bisa menambahkannya di sini. Kita masih memanfaatkan yang form dashboard ini tadi. Form dashboard. Oke, tadi form dashboard. Oke, tidak muncul get set. Oke, coba kita lihat di atas Windows Form apa yang diambilnya dia.
Label 1. Form start label. Label 1 namanya name-nya ini adalah label 1. Berarti untuk mengaksesnya div form dashboard titik label 1 titik teks. Bentar, kita coba jalankan, bisa nggak? Protection level. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Nah, kemudian juga yang mungkin terakhir untuk yang pertemuan ini terkait dengan tugas. Nah, tugasnya ini kan saya inginnya kalian nanti akan saya upload untuk apa namanya slot pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Cuman tugasnya ini adalah ini, kalian buat satu video. Nah, buat satu video yang nanti videonya itu bisa kalian upload di YouTube. Jadi semacam kalian bikinnya itu video tutorial. Jadi misalkan nih untuk yang pertemuan pertama kan tadi ada modulnya untuk pengenalan visual sisap. Nah, jadi kalian buat video gitu ya. Nah, tidak masalah sih videonya itu apakah kalian nanti menggunakan yang pakai Camtasia ataupun yang lain. Pokoknya intinya video itu adalah merekam tahapan kalian membuat kode program di laptop kalian masing-masing.
Nah, dan itu kalian upload di YouTube. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Untuk videonya tuh Pak, apakah kita menjelaskan bagaimana cara membuatnya atau cuma membuatnya aja Pak? Atau cuma proses kita membuatnya? Kalau bisa itu sekaligus menjelaskan. Misalkan tadi kan pertama kali untuk membuat project atau solution di Visual Studio seperti apa. Jadi semacam ada ini di video itu, nanti kalau bisa ada kelihatan wajah kalian dan ada juga nanti suara kalian gitu yang menjelaskan tentang proses pembuatan itu. Jadi tidak masalah untuk programnya itu kalian sama persis yang ada di modul, itu tidak masalah. Tapi saya ingin melihat kalian itu bisa gitu membuat programnya itu mengikuti yang ada di modul. Karena kan kalau misalkan kita bertatap muka secara langsung, saya bisa kan mengontrol kalian, melihat apakah benar nih kalian sudah paham cara membuat programnya itu. Nah, karena ini kita masih kondisinya ini harus secara online ini, maka saya ingin melihatnya itu melalui video YouTube tadi. Bagaimana kalian menjelaskan. Nah, masalah nanti editing mau seperti apa konsepnya itu saya serahkan ke kalian. Cuman yang intinya yang harus ada itu adalah kalau bisa kelihatan wajah kalian, ya wajah kalian, kemudian ada suara kalian menjelaskan, dan tentunya di video itu adalah tampilan layar kalian ketika mengerjakan program itu. Kira-kira bagaimana nih? Apakah bisa dipahami? Bisa, bisa Pak. Oke. Kemudian ini memang cuma 16 ya kalian ya? Atau yang aktif ada berapa? Atau memang 16 orang ini ya di angkatan kalian nih? Ada lagi Pak, tapi ada yang nggak masuk Pak. Oh, ada yang tidak Tiga. masuk. Oke. Berapa orang kira-kira ya? Soalnya kalau kita lihat di grup itu kan ada 29 partisipan termasuk dosen kan. Dosen itu kan sekitar ada 8. Nah, seharusnya sekitar 20 atau 21 seharusnya kalian nih yang masuk. Harusnya. Atau mungkin ada informasi kah terkait temannya yang belum bisa bergabung hari ini, mungkin karena rumahnya jauh dan terkendala internet atau seperti apa? Di grup itu juga masih ada yang itu Pak yang cuti. Masih ada yang cuti ya? Ada berapa orang yang cuti? Setahu kamu ada berapa yang Setahu cuti? saya yang cuti 1 Pak. 1 ya. Oke, Iya. mungkin nanti ketua kelasnya siapa nih? Ketua Anissa ya? kelas Raihan Pak, tapi nggak masuk. Oke. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ya ke Raihan nanti, atau mungkin yang ada masuk saat ini tolong disampaikan ke teman-temannya yang lain ya, supaya mengerjakan tugas tadi ya. Tugasnya bikin video tutorial, kemudian diupload ke YouTube, dan link YouTube-nya itu nanti kalian kumpulkan nanti di ini ya, di Google Classroom. Nanti saya akan buat ininya untuk pengumpulannya seperti apa. Baik Pak. Ya, saya mau minta tolong ke kalian ya. Nanti disampaikan ke temannya yang belum bisa berhadir pada hari ini. Nah, kemudian juga yang ingin saya sampaikan, walaupun ya ini masih belum
ada edarannya terkait dengan kehadiran. Cuman yang ingin kalian perlu perhatikan di sini, walaupun kita kuliahnya secara online, namun nanti kehadiran kalian yang secara online ini bagi saya pribadi nanti akan tetap saya catat seperti itu ya. Makanya nanti ini saya punya screenshot pertemuan kita hari ini. Makanya juga kan nanti saya minta kalian menuliskan NIM kalian dan saya cek nanti siapa saja yang tidak berhadir hari ini. Jadi mohon gitu. Karena kan eh, hanya medianya saja kan yang berubah. Kita ini kuliah secara online gitu. Tapi esensinya ya kalian hari ini ada jadwal kuliah seperti itu. Jadi mohon yang tidak ada kendala jaringan ataupun kendala teknis lainnya, mohon bisa disediakan waktunya sesuai jadwal kuliah yang ada seperti itu. Mungkin itu ya dari saya. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain? Siapa tahu mungkin ada diskusi, Pak saya masih belum bisa, Pak, masih belum paham pemrograman, Pak, seperti itu. Gimana Mau nih? nanya soal tugas lagi, Pak. Iya, silahkan. Tugasnya itu satu video itu satu pertemuan loh, Pak. Iya, betul. Kalau pertemuan-pertemuan yang belum kita pelajari itu gimana, Pak? Jadi nunggu ada pertemuan lagi baru dibuat videonya atau gimana? Ya, kalau apa namanya nih? Kalau misalkan kalian mau agak apa namanya ya, agak santai dalam artian ya sesuai ini aja, sesuai pertemuannya saja. Misalkan hari ini pertemuan satu, berarti kalian nanti fokus mengerjakan yang pertemuan satu. Itu minggu berikutnya pertemuan kedua fokus mengerjakan pertemuan yang kedua gitu. Nah, soalnya nanti harapan saya di dalam video tutorial kalian itu tidak hanya kalian membuat dan mengetikkan kode program di situ, namun juga nanti saya ingin di video itu kalian juga menjelaskan coding atau kode program yang kalian buat itu untuk apa gitu. Tidak masalah kalau misalkan kalian ternyata termasuk orang yang belajarnya cepat, bisa menjelaskan sendiri, saya tidak masalah sih. Cuman maksud saya kan kalau kita sesuai pertemuan, nanti misalkan nanti di pertemuan kedua, nanti saya juga akan menjelaskan kode program yang saya tulis di modul itu gunanya apa gitu. Dan itu yang ingin saya lihat nanti di video tutorial kalian. Dan nanti kalian bisa menjelaskannya dengan bahasa yang mudah kalian pahami gitu. Nah, dari situ nanti juga akan terlihat pemahaman dari kalian masing-masing. Ya tidak masalah kalau kalian sudah memang mahir, mau langsung 8 video kalian buat, saya oke-oke saja sih. Cuman tetap ya, walaupun kalian katakanlah hari ini langsung kalian kejar bikin 8 video itu, namun saya mohonkan juga jangan mentang-mentang misalkan kalian sudah selesai mengerjakan 8 video itu, lalu kalian di pertemuan kedua sampai ke 8 itu kalian gak masuk gitu, atau ya aku sudah bikin video juga ngapain ikut kuliahnya lagi, nah jangan gitu. Jadi saya harapkan tetap masuk ya sesuai jadwal yang sudah ada seperti itu. Seperti Oke, itu Pak. ya Makasih, Pak. Rifki ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Atau mungkin nanti dari kalian misalkan lagi browsing-browsing kemudian nemu
program orang mau kita bahas di pertemuan ini ya tidak masalah gitu. Jadi supaya sama-sama belajar. Oke ya, yang lain mohon diperhatikan. Dan juga satu hal juga yang ingin saya sampaikan, di saat sekarang ini kesempatan kalian belajar untuk semakin mahir pemrograman itu tidak terbatas di kampus saja, di perkuliahan saja. Sekarang sudah banyak semacam kayak beasiswa seperti yang saya share kemarin ke kalian yang AWS decoding ya kemarin itu. Yang dari decoding, nah itu coba kalian manfaatkan. Coba kalian manfaatkan beasiswa kursus seperti itu untuk menambah pengetahuan kalian gitu, terkait dengan baik itu pemrograman, baik itu tentang jaringan, komputasi awan atau cloud computing gitu. Itu banyak ya, apalagi dari Kominfo itu ada nama programnya itu Digitalent Kominfo. Nah, itu juga memberikan beasiswa bagi kalian yang ingin belajar tentang IT. Maksudnya di situ kan ada banyak pilihannya, ada belajar untuk pemrograman web, ada pemrograman mobile gitu. Jadi silahkan, banyak cara sekarang untuk belajar untuk mahir, dan malah tidak menutup kemungkinan lebih jago kalian gitu dibandingkan dosen kalian, itu tidak menutup kemungkinan. Oke, mungkin ini sudah azan zuhur juga ya, azan zuhur. Untuk yang terakhir, mungkin saya boleh minta yang kalian semua aktifkan kameranya kita untuk melakukan dokumentasi screenshot mungkin. Oke ya. Oke, masih ditunggu yang lain. Wah, itu luar biasa itu. Pakai helm. Hati-hati di jalan. Pakai helm ya. Pokoknya hati-hati di jalan. Oke, mungkin sebentar ya untuk yang lain kita aktifkan kameranya sebentar. Ada 4 orang lagi yang belum. Oke. Oke, 2 orang lagi yang belum. Oke, siapa lagi nih yang belum? Satu lagi. Novia ya. Oh, oke ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini itu menjadi salah satu jalan kita beribadah ya. Karena kan menuntut ilmu itu termasuk bagian dari ibadah. Mungkin saya salah hilap, mohon maaf. Kemudian juga apabila ada kekurangan saya juga mohon maaf. Dan tidak ada harapan lain dari saya pribadi supaya kalian itu bisa lebih jago dan mahir daripada kami gitu, dan bisa lebih sukses daripada kami ya. Baik semuanya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya, saya akhiri untuk Zoom online ini.